underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, ada surat pembaca yang mengeluhkan tentang layanan BPJS yang tidak sesuai standar karena harus ada tindakan lebih lanjut namun disuruh menunggu 4 bulan ke depan. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, ini memang ya. BPJS ini sebetulnya kan luar biasa ya. Asuransi kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah bagi seluruh penduduk Indonesia ini pada dasarnya adalah bayar tiap bulan. Nanti kalau sakit apapun itu akan ditanggung oleh pemerintah. Betul. Oleh BPJS tadi itu ya. Nah, tapi rumah sakit atau dokter-dokter itu kan juga hidupnya kan ya repot kalau hanya boleh menerima pasien BPJS maka dokter-dokter atau rumah sakit termasuk poliklinik gigi itu kalau mau menerima pasien juga boleh menerima pasien umum di samping harus melayani BPJS ya. Nah, ini ada seorang yang kebetulan menderita sakit gigi itu sudah ke dokternya tempat praktek ya. Mestinya juga lembaga kesehatan milik pemerintah, bisa rumah sakit poliklinik, bisa juga di puskesmas ya. Itu memang pada saat dilakukan pendaftarannya ini kan ditanya, kamu pasien umum atau pasien BPJS? Betul. Nah, rubah-rubahnya poliklinik atau praktek dokter-dokter itu kalau yang datang itu pasien BPJS agaknya waduh gimana, biasanya kan BPJS bayarnya lebih murah ya. Seperti itu karena tarifnya sudah dilakukan standar. Ya memang tidak bisa apa-apa karena dokternya kalau sudah bersedia saya menerima pasien dari BPJS maka ada syarat-syarat yang harus ditandatangani. Ya artinya pasiennya itu sudah di flat. Satu pasien berapa? Terus bayarnya berapa? Ya tidak langsung kontan tapi perlu waktu proses administrasi mungkin 2-3 bulan ya. Kita sering ada yang ngeluh belum dibayar macam-macam itu ya. Nah sekarang begitu dia tahu bahwa ini pasiennya BPJS padahal dia punya penyakit gigi tadi itu perlu terapi yang khusus. Ya otomatis kan ya gimana ya. Ya, nah memang kemungkinan alatnya yang untuk menangani itu kan nggak banyak karena penyakit ini penyakit yang agak istimewa gitu ya, maka dia harus menunggu giliran. Ya kalau misalnya mesin itu satu hari bisa dipakai cuman 10 orang. Nah kalau semua BPJS semua, nanti yang tidak BPJS antrinya kapan? Maka biasanya diberikan yang namanya kuota. Untuk BPJS sehari kuotanya berapa? Setelah kuotanya BPJS habis, itu waktunya untuk yang bukan BPJS. Betul. Ya. Nah, ini pasiennya tadi itu juga repot. Ya, ternyata dia disuruh nunggu kuotanya itu dihitung-hitung ternyata akan memerlukan waktu 4 bulan. Ya. Jadi kalau sekarang sakit gigi, rasanya sakit gigi itu kan istilahnya itu kalau pakai bahasa Jawa itu kan senut gitu ya. Mungkin senut itu kalau 4 bulan kan ya repot ya kan. Nah, walaupun sudah makan obat terus tapi mungkin masih susah. Kemungkinan ada yang tumbuh miring atau gimana lah ya. Itu secara teknis dokter gigi lebih tahu. Lah ini kan jadi repot. Betul. Ya. Tapi situasi yang seperti ini tidak terjadi di Indonesia saja. Sebut saja di Kuala Lumpur, ya itu kan juga ada BPJS asuransi ya. Asuransi yang ditanggung oleh pemerintah. Nah itu juga begitu. Kalau diperlukan perawatan spesialis atau yang susah, maka dia memang harus antri. Ya antrinya bisa lama, 3 bulan, 2 bulan, 4 bulan juga ada. Jadi kalau mau cepat, ya bukan pakai fasilitas asuransi dari pemerintah. Ya kalau asuransi swasta ya bisa cepat karena bayarnya mahal tuh ya. Nah oleh sebab itu memang ini orang yang melalui proses pakai BPJS itu memang sepertinya harus mengalami seperti ini. Ya namun memang ada satu klausul
yaitu dokter tuh bisa menentukan oh ini termasuk yang darurat. Ya. Kalau darurat maka dia tidak usah antri 3 bulan 4 bulan. Ya. Paling antri 1 malam atau 2 malam. Seperti contohnya itu kalau orang kena usus buntu. Ya. Usus buntu tuh ada yang kronis, ada yang sito. Ya. Jadi begitu usus buntunya ini udah gawat, masa disuruh nunggu? Kalau BPJS bisa mati kan? Ya. Maka dokter mempunyai kekuasaan untuk menentukan ini harus dilakukan operasi nanti. Ya. 3 jam lagi. Karena kalau enggak ini bisa usus buntu itu kan bisa pecah kan. Betul. Usus buntunya itu, appendiknya itu bisa pecah, kan bisa mati. Maka dia mengambil putusan walaupun ini BPJS tetap harus dilakukan sekarang. Nah itu boleh. Ya. Nah sekarang tinggal tadi itu masalah penyakit giginya tadi itu memang masih bisa ditunda 4 bulan enggak? Ya. Kalau memang masih bisa ya udah nggak apa-apa. Memang aturannya begitu, tata caranya kan. Jadi jangan terus merasa BPJS terus harus dinomor 1-kan kan juga nggak boleh ya. Jadi untuk di sini memang harus ada satu komunikasi ya agar semuanya jadi enak. Kalau pakai BPJS kan murah. Nah kalau murah ya antri sedikit lama nggak apa-apa asal tidak membahayakan jiwanya. Nah ini perlu ada saling pengertian ya agar supaya ya semua kan harus harmonis kan hidup di Indonesia ini kan semua harus saling toleran ya. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob.